Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 12 Desember 12 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari orang ini. Bagaimana energi dari perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 12 Januari 2024. Oke. Okay. uh, Masih menutup-nutupi sesuatu dari kamu ya, bisa jadi keadaan dia yang dia tutup-tutupi, masih uh, bisa jadi juga perasaan dia, keinginan dia terhadap kamu, atau rasa rindunya ke kamu ya. Intinya ada sesuatu yang masih dia tutupi dari kamu. Karena di sini kalau aku lihat juga yang dia tutupi adalah rasa ketergantungan dia ke kamu. Jadi sebenarnya orang ini tuh um, bisa dibilang kangen banget sama kamu, sangat membutuhkan kamu ada di sisi dia. Intinya nih orang sebenarnya sangat ketergantungan dengan kamu. Jadi mungkin saat ini situasinya itu ngambang, ngambang apa sih, menggantung ya, menggantung. Jadi lagi nggak ada komunikasi, tapi tidak mau saling melepaskan seperti itu ya, sehingga energinya masih menggantung. Jadi itu tadi, um, ketergantungan tapi pura-pura tidak membutuhkan, gitu ya. Masih ada ada kepura-puraan dari si dia. Sejujurnya orang ini tuh pengen ya memberikan kamu effort ya, untuk menyatakan, untuk menunjukkan bahwa dia memang memiliki perasaan yang sama dengan kamu, memiliki perasaan cinta yang utuh ke kamu, dan aku lihat di sini dia selalu menganggapmu sebagai soulmate, belahan jiwa dia, orang yang memang apa ya, sefrekuensi, se apa ya, se gini, punya ikatan batin yang kuat ya, sangat em, apa namanya ya, sangat terikat ya, sangat terikat. Dan aku lihat di sini dia sangat-sangat tergoda banget sama kamu ya. Mungkin kamu memang di mata dia kamu orang yang cantik, kamu orang yang cerdas, kamu orang yang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan gitu ya. Intinya nih, di mata dia kamu adalah sosok seseorang yang bisa membuat dia luluh gitu ya. Dan saat ini aku lihat memang keadaan kamu dengan dia lagi uh, berpisah ya. Mungkin juga karena jarak juga kalian berpisah, bisa jadi. Tapi intinya ini ada energi perpisahan di antara kalian. Bisa juga karena ya memang lagi gak ada komunikasi, lagi males untuk berkomunikasi gitu ya. Hanya saja dia selalu kok merasakan adanya hadirmu di hidup dia, walaupun saat ini kalian berpisah. Jadi dia selalu merasakan adanya kamu di dekat dia, di sisi dia. Karena gini, aku lihat dia tidak bisa membiarkan kamu ada di dekat dia terlebih dahulu ya. Mungkin memang ada sesuatu yang sedang terjadi di hidup dia sehingga dia takut akan mempengaruhi kehidupanmu, atau justru malah akan merusak hubungan kalian seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini tuh eh, sedang menjauh ya, sedang apa, menarik diri dari kamu.
dia tidak ingin kamu deket-deket dulu deh sama dia ya. Mungkin bisa jadi dia ini lagi sibuk kerja ya, saking sibuknya tuh sampai dia tidak bisa memberikan waktu untuk kamu, atau misalkan dia punya masalah nih, masalah tentang apa, misalkan hutang piutang ya yang sampai dikejar-kejar rentenir seperti itu ya, sehingga dia tidak bisa untuk membuatmu deket-deket dulu dengan dia, takut nanti kamu malah dicari rentenir pula gitu. Intinya seperti itulah ya, ada sesuatu, ada situasi di diri dia atau di kehidupan dia yang memang lagi tidak bisa untuk diganggu terlebih dahulu gitu. Takutnya ini mempengaruhi kamu gitu ya. Takutnya situasi ini akan membuat kamu kesulitan juga gitu. Dan kalau aku lihat orang ini udah sadar kok tentang betapa apa ya, kuatnya koneksi yang kalian miliki. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh selalu merasakan adanya hadirmu ya di hidup dia. Terus itu kalau aku lihat betapa kuatnya insting yang kalian miliki satu sama lain. Bahkan di sini sampai-sampai mungkin kalian sering banget kaget ya, mau dia ataupun kamu sering kaget, kok kayaknya aku nggak pernah bercerita tentang sesuatu tapi kamu tahu tentang aku, tentang sesuatu itu gitu. Oke, orang ini pernah berbohong sama kamu dan aku lihat orang ini menyesali atas apa yang pernah dia utarakan, kebohongan yang pernah dia utarakan ke kamu. Dan sesungguhnya I want you, kata dia, dia menginginkan kamu. So, walaupun keadaan kalian saat ini lagi berpisah, lagi diam-diaman, lagi tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tapi aku lihat orang ini masih sangat menginginkan kamu. Makanya aku bilang tadi ya, walaupun keadaan kalian berpisah, tapi orang ini sebenarnya tidak mau melepaskan. Walaupun nggak ada komunikasi, tapi orang ini tuh sebenarnya tidak mau melepaskanmu gitu. Jadi nggak ada kata kita berakhir atau kita putus ya. Mungkin dulu kalian ini sering sekali berdebat ya, bahkan mungkin berulang kali ya. Kalau aku lihat sering banget lah, dan rata-rata nih ya kalian bertengkar itu karena orang ini tuh pernah berulang kali menghadirkan pihak ketiga atau menghadirkan orang lain selain kamu ya. Jadi kemungkinan dulu sering banget orang ini bolak-balik selingkuh. Jadi kalian dulu sering banget bertengkar dan aku lihat di sini orang ini tuh sempat ada keraguan juga ya untuk hubungan ini apakah harus dilanjutkan atau tidak. Apalagi dia melihat bahwa dia dulu pernah salah ya ke kamu, dan kesalahannya itu justru malah membuat kalian selalu bertengkar, sehingga orang ini tuh ada rasa tidak enak, ada rasa bingung juga harus bagaimana ke kamu. Dan sejujurnya juga dia takut kalau dia itu akan dipandang jelek oleh orang-orang di sekeliling dia ataupun di sekeliling kamu, karena yaitu sifatnya dulu pernah gonta-ganti pasangan mulu gitu ya. Ya, atau pernah menyelingkuhi kamu, sehingga orang ini tuh semacam kayak ada bingung, keraguan untuk melanjutkan hubungan dengan kamu atau tidak.
Karena kalau aku lihat di sini dia kayak mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang pernah terjadi di antara dia dan kamu kemarin. Kalau misalkan dia nanti bersama kamu, apakah nanti em, keluargamu atau orang sekelilingmu tidak akan tahu bahwa dia dulu pernah bolak-balik nyakitin kamu, mengkhianati kamu, selingkuhin kamu gitu. Dan kalaupun em, apa namanya ya kalian bersama, apakah dari sisi keluarganya atau temennya itu bisa menerima kamu gitu kan? Karena kan yaitu kalian selalu bolak-balik bertengkar. Sehingga kalau aku lihat kalian ini sering banget em, apa itu namanya putus nyambung atau datang dan pergi sesuka hati karena memang setiap kalian ada masalah atau bertengkar, nampaknya memang kalian butuh ruang dan waktu untuk menenangkan diri. Ya, kalau aku lihat di sini sehingga kalau aku lihat energinya memang orang ini tuh dengan kamu sering banget putus nyambung atau datang dan pergi sesuka hati atau sering banget jedanya deh. Dan kalau aku lihat kamu berdiling dengan orang yang apa ya menandakan kurangnya keteraturan dalam hidup ya. Mungkin orangnya itu tidak bisa apa itu namanya teratur. Kalau teratur itu apa sih namanya? Aduh aku lupa. Ya pokoknya yang teratur gitu ya, konsisten kayak gitu. Terus itu sulit juga untuk mengendalikan diri ya. Orangnya juga otoriter. Terus juga aku lihat memang kamu berdealing dengan seorang laki-laki yang sudah dewasa. Cuman memang orang ini punya sifat yang dingin, haus akan kekuasaan. Juga aku lihat mendominasi banget. Orangnya juga sinis ya. Memang gimana ya punya punya sifat yang sinis gitu loh. Terus itu mungkin kalau ngomong suka pedes atau mungkin orang ini suka nyindir gitu ya. Terus itu orangnya juga itu karena otoriter ya, sehingga orangnya itu eh, tanpa kenal ampun. Makanya kalau dia bertengkar sama kamu, tahu-tahu udah ngediemin kamu aja, tahu-tahu ngilang aja, tahu-tahu nggak ngomong apa-apa, pergi begitu saja dan mungkin bagimu akan sulit untuk mendapatkan maaf dari dia gitu ya. Maksudnya dia meminta maaf dia akan meminta maaf ke kamu itu mungkin akan sulit bisa kamu dapatkan gitu. Kamu nampaknya berdealing dengan Libra, Gemini atau Aquarius ya. Terus juga orangnya ini manipulatif. Mungkin dulu dia pernah merusak orang lain. Maksudnya merusak ya, mungkin dia pernah eh apa? mm, Mungkin dia pernah meninggalkan seseorang ya, begitu saja, atau mungkin dia pernah bercerai, atau dia pernah apa? Ya merusak anak orang lah mungkin ya, bisa jadi. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orangnya memang nggak masuk akal banget, orangnya nggak logik ya. Bahkan gini, aku lihat orang ini sangat menjadi orang yang memiliki komunikasi yang buruk dengan kamu ya. Jadi mungkin kamu dengan dia itu jarang banget ada komunikasinya. Kalaupun ada komunikasi itu pembicaraannya kayak nggak berbobot gitu ya. Pembicaraannya nggak berbobot kayak ya hanya sekedar apa intermezzo atau em, hanya untuk ya bersenang-senang gitu doang yang apa melontarkan kata-kata lelucon gitu aja ya jadi nggak ada isinya gitu. Orang ini kasar, orang ini agresif, terus itu gampang banget kehilangan kesabaran cuman gara-gara masalah sepele ya. Terus itu eh orangnya ya mungkin kamu pernah mungkin kamu berdealing dengan orang yang memang sudah pernah menikah. Terus itu juga kalau aku lihat kamu di sini apa ya? eh
memang mungkin harus hati-hati sih sama orang ini ya. Kalau enggak ya kamu akan selalu sakit hati sama orang ini. Atau mungkin sudah ya, karena ini kan masa lalu dia ya. Kita lagi ngomongin tentang dulu. Dulu pernah kalian terjadi dengan orang ini. Tapi sayangnya gini, kamu itu orangnya dulu sangat ambisius banget dengan dia. Kamu dulu itu sangat antusias banget dengan dia. Sedangkan orang ini dulu tidak seperti tidak menganggapmu, ya. Sehingga kamu nampaknya memang butuh ekstra tambahan untuk bisa menarik perhatian dia. Tapi nyatanya kamu tidak mendapatkan balasan apa yang kamu inginkan. Kamu malah diselingkuhin, kamu malah selalu disakitin, kamu selalu dibohongin ya, karena orang ini manipulatif. Terus kamu mungkin sering banget disindir seperti itu. Sehingga apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu apresiasikan untuk dia itu kayak nggak ada hasil ya, dan nggak bernilai juga di mata dia itu dulu ya. Dan sebenarnya gimana ya aku harus ngomongnya, keantusiasan dari seseorang itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi kalau berlebihan sampai membuat orang risih, kalau aku lihat sih kenapa dia seperti itu ya, karena kamu terlalu hiper ya, terlalu berantusias sehingga orang ini kalau aku lihat memang agak risih. Sehingga gini, keantusiasanmu itu terlihat ya, kita bilang kebucinanmu itu membuat kamu sampai lupa dengan hal-hal yang lebih penting dari hidupmu. Ya, karena kamu terlalu bucin, terlalu antusias, terlalu berfokus pada dia, sampai-sampai kamu itu lupa dengan hal-hal yang sebenarnya harus kamu juga prioritaskan. Misalkan seperti pekerjaan, keluarga, kebahagiaan dirimu sendiri, kebutuhan dirimu sendiri, seperti itu ya. Mungkin saking bucinnya kamu dulu selalu mengikuti dia, selalu pengen tahu dia kemana gitu ya, sehingga pekerjaanmu terbengkalai ya, atau apa yang yang harusnya kamu fokuskan juga itu terbengkalai. Dan aku lihat di sini ya merasa terganggu sih dianya ya dengan sikapmu yang seperti itu, sehingga aku lihat sering sekali ada konflik ya di antara kalian karena dia merasa terganggu aja dengan keambisianmu ke dia ini. Terus itu juga inilah ya yang membuat dia salah satunya itu kalau udah berdebat dengan kamu, terus itu dia tahu juga kamu itu orangnya sangat ambisi banget sama dia, sangat bucin sama dia, gampang banget dia pergi ninggalin kamu karena dia kayak suntuk riwah gitu loh ngadepin kamu itu gitu. Itu dulu ya. Oke, kita lihat sekarangnya bagaimana. Baik kamu ataupun dia ya kalian berdua lah ya. Kalian berdua ini kalau aku lihat saat ini tuh memang sedang fokus pada diri masing-masing. Kamu fokus pada karir, keuangan, dan keluarga, kehidupanmu ya, dan dia pun fokus pada karir, keuangan, keluarga dia, dan kehidupan dia. Jadi kalau aku lihat di sini kalian sama-sama ingin memiliki pencapaian diri gitu ya, satu sama lain. Sehingga kalau aku lihat di sini kalian menunjukkan menunjukkan kesibukan masing-masing. Ya, akhirnya di sini kalau aku lihat tidak ada komunikasi, tidak ada perhatian satu sama lain, tidak ada interaksi di antara kalian berdua, dan energinya ini pengabaian, sama-sama saling mengabaikan. Dia mengabaikan kamu, kamu mengabaikan dia karena faktor dari terlalu fokus pada kehidupan masing-masing. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kehidupan kalian yang kalian prioritaskan sekarang. Ya, bukan pasangan, ya, bukan hubungan ini yang kalian prioritaskan. Hati-hati bagi kalian yang kalau masih menginginkan, ya sama-sama masih menginginkan, tapi kalau gini-gini terus,
hati-hati jangan sampai kebablasan ya. Karena ini aku lihat kalau kalian udah terlalu fokus dengan karir, keuangan, kehidupan kalian secara pribadi masing-masing, kalian akan apa ya, sering mengabaikan pasangan gitu ya. Akhirnya nanti merasa tidak dimiliki lagi, merasa tidak diinginkan lagi satu sama lain gitu ya. Jadi harus hati-hati. Um, Orang ini ya saat ini walaupun dalam keadaan situasi hubungan kalian berpisah, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, komunikasi nggak intens ya, orang ini tetap sabar, tetap menunggu kalau aku lihat ya, dan memang orang ini tuh orang yang ramah, orangnya bisa bersikap ramah, dan saat ini tuh aku lihat dia memang lagi sabar dengan diri sendiri terlebih dahulu untuk menemukan kepekaan kamu gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh kayak menunggu kamu untuk action. Jadi kalau aku lihat energinya ini sebenarnya sama-sama menunggu. Jadi bisa jadi orang ini memang gengsi, kamu juga gengsi. Jadi akhirnya di sini tunggu-tungguan siapa nih yang mau duluan komunikasi, siapa nih yang duluan mau ngehubungin gitu ya. Kalau aku lihat. Jadi orang ini saat ini itu bersikap sangat ramah dulu ya, sangat ramah dengan diri sendiri, terus itu sabar juga dengan diri sendiri untuk tidak gegabah agar dia bisa menemukan kepekaan di dalam dirimu, agar kamu gitu loh, ayo sih kamu itu peka, aku nggak komunikasi ini sama kamu udah berapa lama, masa kamu nggak kangen sih sama aku, ayo dong komunikasi dengan aku, ayo dong mulai komunikasinya gitu ya. Dan aku lihat pun kamu begitu. eh dan aku lihat di sini sejujurnya, walaupun tidak ada komunikasi di antara kalian ataupun jarang ada komunikasi di antara kalian, orang ini itu sangat-sangat tulus ya, penuh dengan kasih sayang sama kamu, benar-benar tulus cinta sama kamu, dan sangat perhatian loh sama kamu ya. Jadi walaupun gak ada komunikasi, orang ini tuh sering memantau kamu, masih suka memantau kamu, mungkin di media sosial ataupun dari kejauhan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, orang ini tuh saat ini sedang mencoba untuk menghargai diri dia sendiri. Terus itu memprioritaskan kebutuhan diri dia terlebih dahulu ya. Mungkin juga kamu seperti itu. Makanya di sini tidak ada komunikasi yang intens atau bahkan bisa dibilang adanya perpisahan di antara kalian. Tapi aku bilang tadi ya, walaupun saat ini kalian berpisah mungkin memang secara jarak atau memang karena nggak ada komunikasi, tapi orang ini tuh nggak mau melepas kamu. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini sangat merasa nyaman sama kamu ya. Sejujurnya orang ini sangat merasa nyaman dengan kamu. Bahkan kalau aku lihat dia sudah paham, dia sudah tahu ya betapa dulu kamu sangat berjuang tanpa lelah untuk mendapatkan perhatian dia, untuk bisa ada di situasi sekarang gitu ya. Uh, Sampai-sampai kamu bisa meluluhkan hati dia ya, sampai-sampai kamu bisa menarik perhatian dia. Seperti itu kalau aku lihat ya. Dia sadar dulu kamu sangat berjuang banget tanpa lelah mencari perhatian dia, berjuang untuk apa ya, pada taraf seperti ini, pada taraf saat ini gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, ya kamu dan dia ini memang lagi perlu menikmati kesenangan hidup masing-masing ya. Terlebih dahulu bahkan mungkin kalian ini saling memanjakan diri masing-masing ya, dengan mungkin berlibur di akhir pekan di hotel mewah, atau apa nih kalian sukanya apa, mungkin makan-makan atau apa jalan-jalan kemana atau shopping seperti itu ya.
Karena di sini kalian dengan cara itu kalian bisa menimbulkan atau meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Jadi mungkin selama ini akhir-akhir ini orang ini tuh lagi banyak masalah ya, sehingga ini bisa disebut ya, saat ini itu bisa disebut reward lah ya, dari setelah apa yang setelah apa yang kemarin telah terjadi di hidup dia gitu. Mungkin kamu pun begitu. Terus itu juga aku melihat bahwa dia memandang kamu itu seperti seorang wanita yang luar biasa, orang yang ramah, orang yang cakap ya, seorang wanita yang cakap. Terus itu kamu itu tipe wanita yang sangat banyak dikagumi orang. Terus itu aku lihat di sini ya, dia ini punya perasaan yang sangat kuat sama kamu. Bahkan aku lihat di sini orang ini sedang mencoba bekerja keras untuk mencapai taraf hidup yang selevel dengan kamu. Karena menurut dia yang namanya hubungan atau komitmen itu harus dipenuhi dengan kepercayaan diri dan apa namanya tuh, perjuangan ya, berjuang seperti itu loh ya, kepercayaan diri dan memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan apa tuh kalau memperjuangkan ya, yang memicu adrenalin itu apa namanya, merasa tertantang ya. Ya seperti itu, dia harus merasa tertantang ya. Terus itu juga ya itu tadi, dia berpikir harus punya pasangan yang mana dia dan pasangan itu harus setara. Maka dari itu orang ini sedang bekerja keras untuk mencapai pencapaian yang setara dengan kamu. Ya mungkin ya, kamu adalah seorang anak dari pejabat gitu misalnya, dan dia hanya seorang pekerja kantoran biasa. Oke, maaf, bukan aku menghina ya. Ini kita contohkan aja, example ya, misal. Nah, jadi untuk bisa berada di tarafmu, maka dia harus bekerja keras untuk mencapai sosialita yang sama, terus mungkin kekayaan yang sama, attitude yang sama, manner yang sama, seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat ini, orang ini sedang bekerja keras untuk pada taraf yang sama dengan kamu. Oke, terus itu aku lihat juga kamu adalah sosok wanita ya, atau mungkin pria ya, kalau ditaruh tidak mengenal gender sebenarnya, karena ini queen, aku sebutnya wanita aja. Kamu adalah sosok wanita yang memang sangat dia sukai, sangat dia inginkan, seperti itu ya. Dan orang ini kalau aku lihat memang orang yang sangat gila kerja, orangnya juga rajin, orangnya teliti. Terus itu kalau aku lihat di sini orangnya juga bisa kok diandalkan ya. Bahkan kalau dia sudah klik dengan satu orang yang ingin dia jadikan pasangan, orang ini tuh akan berusaha membuat hubungan ini jadi kuat gitu ya, gak gampang goyah. Terus itu juga orangnya sangat berdedikasi banget dalam pekerjaan, dalam hubungan. Orangnya juga bisa kok setia kalau aku lihat, asal dia sudah merasa klik dengan orang tersebut. Jadi kalau dia udah klik sama kamu, dia akan usahakan untuk setia. Terus itu juga aku lihat orangnya ini orang yang memang apa ya, orang yang memang terlalu asik dengan pekerjaannya. Tapi sebenarnya dia juga toleran ya, toleran, juga dapat diandalkan. Cuman sayangnya orang ini nih lebih tidak suka mengambil resiko di dalam hubungan, ya. Jadi kalau misalkan menjalin hubungan dengan kamu itu justru menunjukkan resiko lebih besar baginya, maka dia akan mundur. Kalau aku lihat di sini ya, orangnya memang mereka orang ini lebih suka tidak mengambil resiko di dalam hubungan
ya, atau bahkan di hal-hal lain juga sebenarnya ya. Jadi orang ini tuh nggak suka tantangan tapi tidak suka mengambil resiko. Nah, seperti itu. Gimana tuh? Ya. Terus juga orangnya keras kepala, bahkan sulit dibujuk ya untuk mengubah pandangan mereka. Tapi sebenarnya eh dia ini apa ya? Bisa menjadi seorang pasangan yang sangat diandalkan dan berbakti. Juga kalau misalkan dia udah klik dengan seseorang ya, dengan pasangan ya, ataupun bahkan dengan mitra kerja, sebenarnya dia ini orangnya solid ya. Terus itu juga sayangnya orang ini kalau misalkan ngejalin hubungan sama kamu, orangnya memang tidak terlalu mendebarkan. Maksudnya itu mungkin orangnya itu tidak terlalu romantis gitu ya. Orangnya ya biasa aja gitu. Itu tadi kayak sangat kodependensi, sangat ketergantungan tapi pura-pura kayak nggak butuh kayak gitu ya. Sehingga ketika kamu bersama dia nih kayak hubungan percintaanmu itu kayak flat gitu, kayak nggak ada surprise-nya, kayak ya nggak tahu deh gitu ya. Apakah ini memang hubungan, apa ini hanya sekedar teman gitu. Jadi mungkin kamu akan sulit membandingkannya ya, membedakannya gitu. Karena saking tidak ada yang mendebarkan di antara kalian. Ya kayak justru malah kayak teman gitu kalau aku lihatnya ya, kayak teman biasa gitu. Eh, tapi sebenarnya aku lihat walaupun kamu tahu ya, dengan orang ini tuh kayak jalan kehidupan, jalan percintaan kamu tuh flat banget sama dia, tapi aku lihat kamu sangat senang juga walaupun flat-flat gini ya, kamu tetap suka sama dia. Kamu setiap dia ada di sisi kamu atau setiap ada komunikasi dari dia, kamu bahagia-bahagia aja gitu kalau aku lihat ya. Hmm, oke, aku rasa itu aja sih ya. Orangnya juga kalau aku lihat ya orang ini realistis ya. Ya, realistis. Jadi orang ini tuh sangat berpikiran logik atau rasional ya, sehingga kamu kalau misalkan ngedrama sama dia nih, aduh nggak main deh gitu ya, nggak masuk level dia kalau kamu ngedrama-drama gitu, karena orangnya terlalu realistis dan orangnya itu berpikiran secara logik. Orangnya pemaaf, orangnya juga suportif ya, orangnya juga teladan ya. Terus itu juga orangnya cerdas kalau aku lihat di sini. eh Gini, kalau memang dia itu sudah kliknya sama kamu, aku lihat orang ini dia tidak akan mampu untuk memanipulasi situasi ya, karena dia ingin mendapatkan kepercayaan dari kamu dan dia pengen setia gitu sama kamu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh masih klik sama kamu. Cuman karena masih ada gengsi aja, pura-pura kayak enggak enggak nggak butuh kamu, nggak rindu kamu, padahal sebenarnya rindu gitu loh ya. Dan sejujurnya aku lihat ketika nanti atau di situasi tertentu atau di hari-hari tertentu tiba-tiba dia komunikasi, aku lihat di situ ada kejujuran kok. Ya, mungkin dia nanti akan bercerita tentang kenapa dia ini tidak menghubungi kamu selama ini, kenapa dia tiba-tiba menghilang selama ini, itu akan diucapkan. Ya, karena di sini kalau aku lihat memang orang ini tuh sudah kliknya sama kamu gitu. Oke. Okay? Jadi kalau aku lihat sebenarnya pun kamu itu udah ngerasain bahwa orang ini sebenarnya ada yang lain atau enggak, dia itu lagi ngapain, sibuk atau enggak. Sebenarnya kalau aku rasa kamu pun tahu ya, kamu merasakannya. Karena karena di sini ada energi soulmate ya. Jadi secara ikatan batin kalian itu kuat gitu. Mungkin karena gini aja sih, kalian itu kayak nggak yakin ya dengan insting, dengan perasaan kalian ngebatinnya ke dia ini. Jadi kadangan kalian itu masih, ini orang kenapa nih?
nggak mungkin nih kayaknya kalau misalkan dia cuman kerja doang gitu ya. Akhirnya kalian mendenial ya sedikit-sedikit. Tapi sebenarnya kalian itu sepertinya sudah ditunjukkan oleh insting kalian bahwa orang ini ya memang benar-benar bekerja, orang ini benar-benar tulus gitu ya. Cuman ya itu memang orang ini gengsian orangnya ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.